Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mbak Na. Apa kabar teman-teman Mbak Na semuanya? Semoga teman-teman Mbak Na sehat selalu ya. Terima kasih yang selalu menyimak berita-berita dan video-video dari Mbak Na ya. Oke teman-teman, kali ini Mbak Na mau ngasih info ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa teman-teman kenal dengan nama BPOM itu memberikan informasi penting banget terkait dengan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena dia mengandung kandungan yang sangat berbahaya dan itu sangat-sangat dilarang oleh BPOM ya, karena kandungan-kandungan zat yang ada dalam kosmetik yang ditarik itu adalah kandungan zat yang berbahaya sekali karena dia mengandung merah K3, merah K10 dan Sudan 3 dan itu semua tuh zat yang sangat berbahaya dan tidak diperbolehkan oleh BPOM untuk digunakan di kosmetik, obat-obatan ataupun makanan karena ini zat ketiga ini adalah zat yang berbahaya dan bersifat karsinogenik. Ya ampun, kok ya masih ada ya tega-teganya orang pakai zat yang berbahaya itu ke dalam kosmetik, juga ke dalam makanan atau bahkan ke obat-obatan. Nah, kali ini Mbak Na akan bahas satu persatu ya, apa sih yang dinamakan dengan K3 itu ya. Oke, K3 itu adalah yang biasa dikenal dengan nama pigmen red 53. Itu adalah zat pewarna yang biasa digunakan di industri tekstil, cat, dan industri-industri yang bukan digunakan untuk kosmetik, makanan, dan obat-obatan. Dan itu digunakan untuk pewarna kosmetik dan sangat bahaya banget karena efeknya itu ya, karena zat ini bersifat karsinogenik. Dia tuh bentuknya itu warnanya tuh kristal kayak kemerahan, ungu atau kehijauan ya, dan dia tuh sebenarnya memang bagus banget dibuat untuk zat pewarna ya, makanya produsen-produsen nakal itu banyak banget menggunakan merah K3 ini sebagai zat pewarna. Zat pewarna merah K3 ini banyak digunakan di lipstick ya kan, terus pewarna-pewarna eyeshadow, terus blush on ya. Jadi itu tuh apa ya, kalau dipakai terus-menerus dan kita tidak menyadarinya, bayangkan aja itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya sekali. Sekarang Mbak Na mau bahas yang merah K10. Nah, sebenarnya nggak beda jauh dengan merah K3 ya. Merah K10 ini juga sama, tapi nama trennya itu dia itu namanya rhodamin B. Jadi dia sama-sama digunakan itu biasanya untuk pewarna tekstil, pewarna cat ya kan, pewarna lilin, pewarna apapun yang di bidang-bidang industri, kain. Coba bayangin, itu semuanya dipakai di kosmetik. Kan gila. Dan itu kita pakai di wajah kita ya, sebagai blush on ya kan, kemudian sebagai eyeshadow. Bayangin, kan tega banget gitu loh, masa kita pakai kosmetik kemudian itu yang biasa dipakai di cat tembok. Bayangin aja, jengkel nggak? Tega banget gitu loh produsen-produsen itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pewarna Sudan 3 atau Sudan 3. Itu adalah pewarna golongan azo yang biasa digunakan untuk pewarna bahan bakar. Untuk pewarna bahan bakar, pewarna lilin ya kan, pewarna lilin bahan bakar, pewarna industri, pewarna industri tekstil ya, dan itu dipakai buat pewarna kosmetik. Oh my kita God. bayangin aja, ya ampun gemes banget. Kok bisa setiga itu ya, yang saat ini akhirnya diperiksa sama BPOM dan akhirnya diambil semua, ditarik semuanya. Good job, BPOM is the best. Akibat daripada pemakaian kosmetik yang berbahaya tadi ya, yang pertama adalah iritasi pernafasan. Nah, apa itu iritasi pernafasan? Yaitu bila misalkan kita menggunakan kosmetik tersebut kemudian kita hirup, maka akan berakibat
gangguan pernafasan ya. Misalkan kita pakai blush on, itu kan pasti akan ada akan kehirup ya, akan kehirup juga. Nah, di situ kita akan mengalami iritasi pernafasan bila kita gunakan terus-menerus gitu ya dalam jangka panjang ya. Yang kedua adalah iritasi kulit. Kenapa iritasi kulit? Misalkan ada kandungan berbahaya yang tadi, maka kulit kita tuh bisa mengalami iritasi. Contohnya ya, kulit kita tuh terasa seperti kebakar. Misalkan kita pakai blush on atau pakai eyeshadow atau pakai lipstick yang ada kandungan zat berbahaya itu, maka bisa mengakibatkan iritasi kulit, misalkan kemerahan, bahkan kulit kita tuh seperti kayak kebakar. Bayangin aja, itu tuh pewarna industri loh, bukan pewarna yang aman loh. Itu akibatnya iritasi kulit yang berkepanjangan nanti ya. Kemudian penyebab penyakit yang ketiga adalah iritasi mata ya. Bila kita menggunakan eyeshadow yang ada kandungan zat-zat berbahaya tadi, maka apabila terkena sampai mata kita, maka terjadilah iritasi mata ataupun bisa menyebabkan luka pada mata kita ya, apabila kita sampai terus-menerus menggunakannya dan tiba-tiba terkena mata kita oleh serbuk-serbuk daripada eyeshadow. Bayangin aja, itu kan bahaya banget gitu loh. Ini retina loh. Bila kena zat berbahaya itu tuh, apalagi terus-menerus kita pakai. Waduh, bahaya banget gak sih? Keempat adalah kelainan janin. Bila mana ibu hamil nih kemudian pakai kosmetik yang mengandung zat berbahaya tadi, entah itu lipstick, entah itu blush on ataupun eyeshadow, maka bisa berakibat fatal terhadap janin ibu hamil tersebut. Kemudian yang kelima, ya bisa menyebabkan kelainan pada hati. Dan yang keenam yang paling dangerous karena bersifat karsinogenik, zat-zat tersebut yang mengakibatkan adalah penyakit kanker. Dan itu tuh sangat-sangat ditakuti ya, penyakit yang sangat mematikan dalam jangka panjang. Apabila kita pakai terus-menerus, maka penyakit yang ditimbulkan nanti adalah kanker. Dan itu bahaya banget, danger banget, tega banget ya. Nah, teman-teman semua, segitu dulu ya ulasan dari Mbak Na. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Dan tips dari Mbak Na adalah apabila teman-teman menggunakan kosmetik, yang pertama itu adalah cek dengan menggunakan BPOM barcode, karena ada aplikasinya ya kan. Jadi apakah benar kosmetik tersebut tercatat dan terdaftar BPOM-nya. Yang kedua adalah teman-teman harus tahu kandungannya. Jadi pada saat membeli itu kan mesti ada ingredientnya ya kan, cara pakainya ada barcode-nya juga. Jadi harus tahu. Biasanya kalau produk yang memang safety dan sudah terdaftar di BPOM itu sudah cukup aman gitu ya. Jadi teman-teman harus waspada ya akan hal ini, karena penyakit-penyakit berbahaya itu akan hinggap pada teman-teman semua bila tidak berhati-hati. Oke teman-teman ya, segitu dulu ulasan dari Mbak Na. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat. Jangan lupa dukung channel Mbak Na dengan cara like, subscribe, and comment. Terima kasih. Salam sehat semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.